warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswi Politeknik Negeri Medan dengan jurusan akuntansi, prodi akuntansi dengan dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya Ibu Indri Ditisari SE MSI. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bukan berarti berpikir kecil. Dengan pencatatan biaya yang rapi, langkah kecil bisa menjangkau tujuan yang lebih besar. Hari ini kami akan membagikan hasil wawancara kami dengan salah satu UMKM lokal yang telah bertahan dan berkembang sejak tahun 2000, yaitu pabrik tempe di Wijaya. Melalui pendekatan akuntansi biaya, kita akan menelusuri bagaimana usaha rumahan ini bisa mengelola biaya produksi hingga menghasilkan keuntungan yang konsisten setiap bulannya. Let's start it. Semuanya, saya Putri. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait akuntansi biaya. Dimulai dari pengertian. Apa sih akuntansi biaya itu? Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, penggolongan, dan pelaporan biaya-biaya yang terjadi dalam proses produksi. Biaya-biaya yang dicatat mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau disingkat dengan BOP. Biaya bahan baku adalah biaya untuk bahan mentah yang digunakan dalam produk. Contohnya, perusahaan yang memproduksi mebel, maka biaya bahan bakunya adalah kayu. Biaya tenaga kerja langsung adalah gaji pekerja yang langsung memproduksi barang. Dan biaya overhead pabrik adalah biaya yang mendukung proses produksi, tetapi tidak langsung terkait dengan produk. Apa saja contohnya? Contohnya ada biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong di sini artinya biaya bahan pembantu. Bisa diilustrasikan, jika perusahaan memproduksi baju, maka biaya bahan penolongnya adalah kancing. Contoh yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu gaji pekerja yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Contohnya mandor, supervisor, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada biaya asuransi, sewa, utilitas, penyusutan, biaya perbaikan dan pemeliharaan, dan sebagainya. Lanjut, kita ke fungsi dan tujuan akuntansi biaya. Apa saja fungsi dan tujuannya? Yang pertama, penentuan harga pokok produksi. Dengan mengetahui harga pokok produksi, perusahaan dapat menentukan harga jual yang tepat, sehingga dapat menutupi biaya produksi, sekaligus menghasilkan keuntungan. Pastinya perusahaan akan bercita-cita memperoleh laba. Yang kedua, pengendalian biaya. Hal ini merupakan salah satu tujuan utama akuntansi biaya. Dengan analisis yang tepat, manajemen dapat mengidentifikasi area untuk perbaikan dan mengurangi pemborosan. Yang ketiga, perencanaan dan penganggaran biaya. Informasi biaya membantu manajemen merencanakan anggaran yang realistis dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang keempat, pengambilan keputusan. Perusahaan dapat menggunakan data biaya untuk menentukan apakah lebih baik memproduksi barang sendiri atau mengalihdayakan produksi ke pihak ketiga. Dan yang kelima, evaluasi kerja. Selanjutnya ada metode penentuan biaya produksi. Di sini ada dua metode, yaitu full costing dan variable costing. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, full costing, yaitu metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi. Di mana di sini ada template biaya produksinya, yaitu biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah BOP variabel, dan ditambah BOP tetap. Dapatlah total biaya produksinya. Yang kedua, variable costing. Variable costing yaitu metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja ke dalam biaya produksi.
Dan template biaya produksi variable costing, di sini ada biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja langsung, dan ditambah BOP variabel. Dapatlah total biaya produksinya. Sehingga kita dapat berkesimpulan, kalau full costing itu memperhitungkan semua unsur biaya produksi, sementara variable costing hanya yang bersifat atau berperilaku variabel saja. Nah, di sini saya ada membuat keterangan bahwa menurut perilakunya terhadap produksi, BOP ada dua jenis. Yang pertama BOP variabel, yaitu biaya overhead pabrik yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Contohnya biaya bahan penolong, biaya utilitas seperti listrik, air, dan telepon. Artinya gini, bahwa BOP variabel itu ketika perusahaan memproduksi produk meningkat, maka BOP variabelnya juga meningkat, seperti biaya listrik. Jika perusahaan banyak memproduksi sebuah produk, pasti listriknya lebih tinggi. Begitu. Terus yang kedua, BOP tetap adalah biaya overhead pabrik yang jumlahnya tetap dan tidak berubah walaupun volume produksi meningkat. Contohnya biaya sewa, asuransi, gaji tetap tenaga kerja tidak langsung, penyusutan, biaya perbaikan, dan pemeliharaan. Intinya, BOP tetap ini, walaupun perusahaan memproduksi produk secara meningkat ataupun menurun, jumlahnya tetap seperti biaya sewa. Semakin banyak perusahaan memproduksi suatu produk, biaya sewanya tetap, karena kan sudah ditentukan, biasanya biaya sewa itu per tahun. Oke, selanjutnya ada metode pengumpulan biaya produksi. Metode pengumpulan biaya produksi ada dua. Yang pertama, metode harga pokok pesanan atau Job Order Cost Method, yaitu biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu. Contohnya perusahaan percetakan, mebel, dok kapal, dan sebagainya. Dan kos produksi persatuan dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan satuan produk dalam pesanan. Kedua, metode harga pokok proses atau Process Cost Method, yaitu biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan akan disimpan di gudang sebagai stok. Contohnya perusahaan semen, pupuk, bumbu masak, tekstil, dan sebagainya. Dan kos produksi persatuan dihitung dengan membagi total biaya produksi untuk periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke perhitungan praktik sederhana pabrik tempe. Kami sebagai kelompok 1 mewawancarai pabrik tempe untuk tugas akuntansi biaya kami. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasannya. Pertama, ada profil usaha. Nama usaha Diki Jaya dengan tahun berdirinya tahun 2000, nama pemiliknya Andika Wijaya, dan alamat usaha di Jalan Sampul nomor 61A Seiputi Bar, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Lanjut, ada harga jual tempe. Harga jual tempenya bervariasi, ada ukuran kecil dan ukuran besar. Ukuran kecilnya 2.000 per unit dan ukuran besarnya 5.000 per unit. Lanjut, ada biaya produksi. Seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan bahwa biaya produksi itu ada 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dalam pabrik tempe adalah kacang kedelai. Biaya tenaga kerja langsungnya 50.000 per orang dalam 1 hari, dengan 6 orang pekerja, sehingga perhitungannya 50.000 dikali 6 pekerja sama dengan 300.000 per hari. Dan per bulannya kita ilustrasikan atau asumsikan bahwa 1 bulan sama dengan 30 hari, sehingga 300.000 dikali 30 hari sama dengan 9 juta. Lanjut, ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dalam pabrik tempe ada 2, yaitu biaya bahan penolong dan biaya pemeliharaan mesin. Biaya bahan penolong ada pertama, ragi khusus tempe. Ragi ini termasuk BOP variabel. Kemudian ada plastik bungkus tempe, juga masuk ke BOP variabel. Yang ketiga, biaya listrik per bulan, masuk ke BOP variabel dengan biaya 1 juta per bulan.
Kemudian BOP yang kedua ada biaya pemeliharaan mesin. Nah, biaya pemeliharaan mesin ini termasuk BOP tetap sebesar 100.000 per bulan. Lanjut ada modal usaha. Modal usaha dalam pabrik tempe diperkirakan 19.350.000 per bulan. Dengan rincian, kedelai 180 kg dengan per unitnya 100.000, sehingga totalnya 18 juta per bulan. Yang kedua ada ragi 60 bungkus dengan per unitnya 20.000, sehingga totalnya 1.200.000. Ketiga ada plastik bungkus yang totalnya 150.000 per bulan. Sehingga apabila kita jumlahkan hasilnya sama dengan 19.350.000 rupiah. Lanjut ada jumlah produksi. Jumlah produksi tempe per bulan itu 15.000 batang tempe. Kemudian ada pendapatan atau penjualan. Nah, karena kita sudah tahu nih harga per unitnya berapa, kemudian kita perkirakan nih berapa yang terjual, sehingga kita dapat menghitung berapa sih kira-kira pendapatan pabrik tempe tersebut, si Diki Jaya orang tersebut. Nah, jumlah yang terjual kurang lebih 14.000 batang tempe. Tetapi dibagi dua, ada ukuran kecil dan ukuran besar, karena masing-masing harganya berbeda. Ukuran kecil 7.000 unit, dikali 2.000 sama dengan 14 juta. Kemudian ukuran besar juga terjual 7.000 unit dikali 5.000 rupiah sama dengan 35 juta. Sehingga totalnya 14 juta ditambah 35 juta sama dengan 49 juta. Lanjut ada pemasaran. Pemasaran yang dilakukan oleh pabrik tempe itu dijual ke pelanggan atau toko di pasar-pasar seperti Pasar Simpang Limun dan Pasar Seisi Kambing. Karena kita sudah mengetahui informasi singkat terkait pabrik tempe dan berbagai biaya produksinya, maka kita bisa menghitung berapa sih nilai persediaan akhirnya dan bagaimana laporan biaya produksinya. Karena saya di sini akan menjelaskan informasi singkat dan nilai persediaan akhir, maka hanya itu yang akan saya jelaskan. Untuk laporan biaya produksinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita ke nilai persediaan akhir. Diketahui produk yang terjual 14.000 batang tempe, persediaan akhirnya diperkirakan 1.000 batang tempe, sehingga jumlah produksinya adalah 15.000 batang tempe. Metode penentuan biaya produksi itu ada dua, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu metode variable costing dan metode full costing. Pertama, kami di sini akan membuat dua metode untuk melihat bagaimana perbedaan antara kedua metode tersebut. Yang pertama, metode variable costing. Dengan memasukkan biaya-biaya yang bersifat variabel saja. Di sini ada raw material, yaitu biaya bahan baku sebesar 18 juta. 18 juta ini dari 180 kg dikali 100.000, si biaya kedelai tadi. Kemudian direct labornya, biaya tenaga kerja langsungnya sama dengan 9 juta dari 300.000 dikali 30 hari. Lanjut ada BOP variabelnya yaitu 2.350.000. Dari mana ini? Biaya ini dari 1 juta yaitu biaya listrik, ditambah 150.000 yaitu biaya plastik, dan ditambah 1.200.000 biaya raginya. Sehingga harga pokok produksinya 29.350.000. Dan harga pokok produksi per unitnya kita bagikan. Jumlah harga pokok produksi tadi sebesar 29.350 dibagi dengan jumlah produksi kita, yaitu 15.000 batang tempe. Sehingga hasilnya Rp1.957. Maka nilai persediaan akhir yaitu 1.000 batang tempe dikali 1.957 sama dengan Rp1.957. Yang kedua, ada metode full costing. Metode ini memasukkan
semua unsur biaya produksi ke dalam perhitungan biaya produksi, baik yang bersifat variabel ataupun tetap. Oke, untuk raw material, direct labor, dan BOP variabel, jumlahnya sama seperti metode variable costing. Dan caranya juga sama, ini sudah saya tampilkan. Nah, yang berbeda apa? Yang berbeda di full costing ini ada BOP tetap. BOP tetap di sini adalah biaya pemeliharaan dan mesin per bulan sebesar 100.000. Sehingga jumlah harga pokok produksinya 29.450.000. Dan harga pokok produksi per unitnya yaitu 29.450.000 dibagi 15.000 batang tempe. Dan hasilnya Rp1.963 per unit. Maka nilai persediaan akhirnya 1.000 batang tempe dikali Rp1.963 per unit sama dengan Rp1.963. Bisa ditarik kesimpulan bahwa dari kedua metode ini, harga pokok produksi akan lebih besar jumlahnya menggunakan metode full costing karena memasukkan semua unsur biaya ke dalam perhitungan biaya produksi. Saya akan menjelaskan pencatatan laporan laba rugi dengan menggunakan metode variable costing dan full costing. Lalu, apa sih tujuan dari laporan laba rugi ini dicatat? Yaitu dengan tujuan agar kita mengetahui apakah si pabrik tempe di Kijaya ini mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, langsung saja kita ke laporan laba ruginya variable costing dengan menggunakan metode variable costing. Nah, ada sales atau penjualan. Nah, untuk penjualan tempe tersebut ada yang berukuran besar maupun yang kecil. Nah, masing-masing tempe tersebut terjual 7.000 tempe. Terjual 7.000 tempe. Untuk yang berukuran kecil seharga 2.000 ditambah dengan total penjualan tempe yang berukuran besar 7.000 juga dikali dengan harga dari ukuran besar tempe 5.000. Totalnya 49 juta. Selanjutnya kita akan mencari cost of goods sold atau harga pokok penjualannya. Nah, untuk mencari harga pokok penjualan kita akan mengetahui dulu pencatatan dari inventory, raw material, direct labor, variable factory overhead cost, serta total production cost-nya. Lalu kita akan mengetahui berapakah cost of goods sold-nya. Nah, untuk inventory beginning atau persediaan awalnya tidak ada, kita kosongkan saja. Nah, untuk raw materialnya, biaya bahan bakunya. Raw materialnya itu sejumlah 18 juta. 18 juta ini dari bahan bakunya itu sudah pasti kalau tempe kedelai, bukan? Nah, untuk kedelainya sendiri itu 180 kilo dikali dengan harganya 100.000 sejumlah 18 juta untuk raw material biaya bahan bakunya. Selanjutnya direct labor atau tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsungnya. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya itu sejumlah 9 juta. Nah, 9 juta ini dapat dari mana? Yaitu dari 300.000. 300.000 ini dari 50.000 dikali dengan 6 pekerja. Nah, 300.000 dikali sebulan. Nah, 9 juta. Nah, untuk direct labor biaya tenaga kerja langsungnya sejumlah 9 juta. Nah, selanjutnya variable factory overhead cost atau biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead pabrik variabel ini sejumlah 2.350.000. Nah, 2.350.000 ini dari mana? Yaitu dari biaya overhead pabrik variabelnya dari
dari biaya bahan ragi khusus tempenya 1.200.000, ditambah untuk biaya plastik bungkusnya 150.000, ditambah dengan biaya listriknya 1 juta. Nah, total keseluruhan dari variable factory overhead cost-nya 2.350.000. Nah, untuk total production cost atau biaya total produksinya, total biaya produksinya itu dari penjumlahan raw material ditambah direct labor ditambah dengan variable factory overhead cost. Total production cost atau total biaya produksinya dari penjumlahan raw material ditambah dengan direct labor dan variable factory overhead cost. Sejumlah 29.350.000 untuk total biaya produksinya. Nah, untuk goods available for sale atau barang tersedia untuk dijualnya sejumlah 29.350.000 dari total biaya produksinya. Nah, goods available for sale atau barang tersedia untuk dijualnya sejumlah 29.350.000. Selanjutnya, inventory ending atau persediaan akhirnya. Untuk persediaan akhir ini sejumlah 1.957.000. Nah, 1.957.000 ini dari mana? Yaitu dari nilai persediaan akhir bulan, yaitu yang persediaan akhirnya itu sejumlah 1.000 batang tempe. Nah, 1.000 batang tempe dikali dengan harga pokok produksi per unitnya, yaitu sejumlah 1.957. Nah, hasilnya 1.957.000 untuk persediaan akhirnya. Nah, lalu kita langsung ke cost of goods sold atau harga pokok penjualannya. Nah, harga pokok penjualannya ini dapat dari mana? Yaitu dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhirnya. Inventory ending, yaitu sejumlah 27.393.000. Nah, untuk contribution margin-nya atau margin kontribusinya kita dapat dari pengurangan sales dikurangi dengan cost of goods sold sejumlah 21.607.000. 21.607.000. Nah, untuk fixed selanjutnya kita akan ke biaya tetap atau fixed asset, fixed factory overhead cost. Biaya overhead pabrik tetap. Biaya overhead pabrik tetapnya itu sejumlah 100.000. Nah, 100.000 ini dapat dari mana? Yaitu dari biaya pemeliharaan mesin. 100.000. Tentu saja total biaya overhead pabrik tetapnya itu sejumlah 100.000. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui net profit atau laba bersihnya itu sejumlah berapa. Nah, untuk net profit atau laba bersihnya itu kita dapat dari
Margin kontribusi yang seharga 21.607.000 dikurangi dengan total biaya overhead pabrik tetap sejumlah 100.000. Nah, berapakah hasilnya? Nah, hasil dari net profit atau laba bersih dengan menggunakan metode variable costing yang kita dapat sejumlah 21.507.000. Nah, sudah selesai untuk pencatatan laporan laba rugi dengan menggunakan metode variable costing. Nah, bisa kita lihat bahwa penjualannya itu lebih tinggi daripada biayanya. Biayanya yang sejumlah 29.350.000. Maka dari itu untuk bulan tersebut pabrik tempe di Kijaya mengalami keuntungan dan laba bersihnya itu sejumlah 21.507.000. Nah, selanjutnya untuk pencatatan laporan laba rugi dengan menggunakan full costing. Nah, bisa kita lihat bahwa hampir keseluruhannya itu sama. Yang membedakannya itu kalau untuk variable costing, fixed asset tidak dimasukkan ke cost of goods sold, tetapi dicatat langsung sebagai biaya periodenya. Bisa kita lihat ini fixed cost-nya ini tidak dimasukkan ke dalam cost of goods sold-nya. Sedangkan kalau untuk full costing, fixed factory overhead cost-nya ini dimasukkan ke dalam cost untuk mencari cost of goods sold-nya. Saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan laporan laba rugi dengan menggunakan metode full costing. Nah, untuk sales atau penjualannya sejumlah 49 juta, tetap sama seperti yang di variable costing yang tadi. Nah, untuk mencari cost of goods sold atau harga pokok penjualannya, itu kita harus mencari inventory beginningnya atau inventory awalnya tidak ada, raw material atau biaya bahan baku sejumlah 18 juta, direct labornya biaya tenaga kerja langsung sejumlah 9 juta, dan variable factory overhead cost-nya atau biaya overhead pabrik variabelnya sejumlah 2.350.000. Selanjutnya fixed factory overhead cost atau biaya pabrik overhead pabrik overhead tetapnya sejumlah 100.000. Nah, untuk total production cost atau total biaya produksi sejumlah 29.450.000 ini didapat dari penjumlahan dari raw material ditambah direct labor ditambah dengan variable factory overhead cost dan juga fixed factory overhead cost-nya, dan dapatlah total production-nya 29.450.000. Nah, untuk goods available for sale-nya yaitu barang tersedia untuk dijualnya itu 29.450.000. Dari sini sama, dari sini juga. Lalu kita akan mencari inventory endingnya, persediaan akhirnya itu berapa sih? Nah, untuk inventory endingnya itu sejumlah 1.963.000. Nah, ini didapat dari persediaan akhirnya itu 1.000 dengan dikalikan 1.963 ini didapat dari harga pokok produksi per unitnya. 1.963 didapat dari 29.450.000 dibagi dengan 15.000 batang tempe dan dapatlah 1.963. Dan untuk 1.000 ini merupakan persediaan akhir tempe tersebut. Nah, dapatlah 1.963.000 totalnya. Nah, kalau untuk cost of goods sold-nya itu sudah pasti penjumlahan dari goods available for sale atau barang tersedia untuk dijualnya dikurangi dengan persediaan akhir, ending inventory-nya. Jadi total cost of goods sold atau harga pokok penjualannya 27.487.000. Nah, untuk net profit atau laba bersihnya itu didapat dari sales 49 juta dikurangi dengan 27.487.000 dari harga pokok penjualannya lah, dan dapatlah net profit atau laba bersihnya 21.513.000.
Lalu apa sih yang membedakan antara variable costing dan juga full costing ini? Nah, bisa kita lihat bahwa yang membedakannya itu ini, fixed factory overhead cost atau biaya overhead pabrik tetapnya yang sejumlah 100.000 ini. Untuk laporan laba rugi variable costing, fixed factory overhead cost-nya ini tidak dimasukkan ke cost of goods sold, tetapi dicatat langsung sebagai biaya periodenya. Sedangkan untuk laporan laba rugi full costing, fixed factory overhead cost-nya ini masuk ke dalam cost of goods sold dan ending inventory-nya. Nah, jadi untuk full costing ini semua biaya termasuk fixed factory overhead cost ini masuk ke dalam cost of goods sold dan ending inventory-nya. Nah, mau dari laporan laba rugi variable costing maupun full costing sama-sama mengalami keuntungan dikarenakan jumlah penjualannya itu lebih tinggi dari biaya-biayanya atau dari biaya-biaya lainnya itu sejumlah 29.450.000. Lebih tinggi maka mendapatkan keuntungan. Nah, untuk laba bersih full costing-nya itu sejumlah 21.513.000 dan untuk laporan laba rugi variable costing laba bersihnya mendapatkan 21.507.000. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan biaya pokok produksi pada sebuah pabrik tempe. Yuk mari kita simak bersama dengan menggunakan bahasa yang sederhana supaya mudah dimengerti. Nah, teman-teman, ini merupakan laporan biaya pokok produksinya. Pertama-tama kita perlu mencari data produksinya. Nah, teman-teman, pabrik ini memproses sebanyak 15.000 unit tempe. Dari jumlah tersebut, 14.000 diantaranya merupakan produk yang sudah selesai dan dikirim ke gudang sebagai produk jadi. Sedangkan 1.000 unit lainnya merupakan produk yang belum selesai dan masih dalam proses. Maka jumlah produk yang dihasilkan sebesar 15.000 unit. Itu dapat dari 14.000 ditambah dengan 1.000. Lalu biaya yang dibebankan. Nah, biaya yang dibebankan untuk memproduksi 15.000 unit tempe tersebut, pabrik mengeluarkan biayanya sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bahan bakunya sebesar 18 juta. Nah, biaya ini digunakan untuk membeli bahan baku seperti kedelai, tepung, ragi, dan lainnya. Lalu biaya tenaga kerjanya sebesar 9 juta. Nah, biaya ini mencakup biaya gaji atau upah para pekerja yang terlibat dalam proses produksi. Lalu ada biaya overhead pabrik sebesar 2.450.000. Nah, biaya ini meliputi biaya-biaya tambahan seperti biaya listrik, biaya sewanya, biaya air, dan biaya lainnya yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Nah, untuk menghitung masing-masing biaya per unit dari biaya tersebut, kita cukup membaginya saja dengan 15.000 unit. Maka 18 juta dibagi dengan 15.000 hasilnya 1.200. 9 juta dibagi dengan 15.000 hasilnya 600. 2.450.000 dibagi dengan 15.000 hasilnya 163.000. Maka inilah dia biaya rata per unitnya untuk setiap biaya. Maka sehingga total biaya produksi yang dibebankan sebesar 29.450.000 dengan biaya rata-rata per unitnya 1.963. Lalu perhitungan biaya. Nah, produksi jadi yang telah selesai dan dikirim ke gudang sebanyak 14.000. Sehingga biaya pokok produk jadi dihitung dengan mengalihkan jumlah unit produk yaitu sebesar 14.000 dikalikan dengan jumlah unit produk jadi dengan biaya per unitnya sebesar 1.963. Maka totalnya adalah 27.482.000. Lalu harga pokok persediaan produk dalam proses akhirnya, yang pertama itu ada biaya bahan bakunya sebesar 1.200.000. Nah, biaya ini telah digunakan dalam proses produksi, begitu juga dengan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang telah digunakan dalam proses produksi. Maka kita tinggal menjumlahkan saja total dari biaya-biaya tersebut. Hasilnya sebesar 1.963.000.
Maka jumlah biaya produksi yang dibebankan sebesar 29.445.000. Ini didapat dari total biaya produk jadi ditambah dengan biaya produk dalam proses, yaitu 27.442.000 ditambah dengan 1.963.000. Sekian dari video saya. Terima kasih. Akuntansi biaya mata kuliah kami, Dosennya Bu Indri Ditisari. Kami bertiga pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Dadah!